Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Abu Ahmad Riki Kurniawan, Kutab Rumah Quran Malang. Alhamdulillah kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang pendahuluan hukum nun, sakinah, dan tanwin. Kita pada bagian ke-1 sudah mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan nun sakinah. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih yang dimaksud tanwin. Ya. Nah, di buku Fathur Rabbani ya, dijelaskan huwa nunun sakinatun tulhaqu akhiral ismi tathbutu lafdhan wa waslan wa tufariquhu khattan wa waqfan. Ya. Huwa nunun sakinah. Nah, tanwin itu anak-anakku sekalian sebenarnya adalah nun sakinah, ya. Ya, nun sakinah sebenarnya. Jadi misalkan ban, ya. Ban ba tanwin bil fathi, jadi ban gitu ya. Maka dia ada dua huruf, ba fathah ba dan nun sakinah, jadinya dibaca ban. Jadi dia seperti sebenarnya adalah nun sakinah, ada huruf nun sakinah. Tapi apa? Tulhaqu akhiral ismi. Nah, tanwin ini ya terdapat pada akhir apa? Isim. Nah, masih ingat pada bagian yang lalu, isim adalah kata yang bukan kata perintah ya, dan bukan kata kerja ya, terkait waktu. Jadi selalu di akhir isim. Tathbutu lafdhan wa waslan. Ya. Tanwin ini akan ada diucapkan ya, ketika diucapkan maka dia muncul. Ya, ban muncul. Wa waslan, dan ketika apa? Sambung. Tapi wa tufariquhu, tapi berbeda dengan apa? Menyelisihnya atau tidak muncul ketika apa? Khatton, ya, di nun sakinahnya tidak kelihatan, ya, tidak tertulis. Wa waqfan, dan ketika waqaf maka nun sakinah ini akan berubah, ya, tanwinnya akan berubah, nggak muncul lagi. Begitu. Jadi tidak tertulis, dan ketika waqaf maka tidak muncul nun sakinahnya. Baik. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah tanwin ya. Kalau yang ini adalah tanwin bil fathi, di bagian Fathur Rahman sudah kita jelaskan ya. Tanwin bil fathi, kalau ini tanwin bil kasri, kalau ini tanwin bil dhammi. Nah, kalau kita biasanya di Indonesia mengenal fathatain, ya, kasratain, wa dhammatain. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ya, di sini kira-kira mana yang termasuk tanwin? Ya, benar sekali ya, yaitu bun dan azizun. Ya, jadi kalau kitabun di sini, ya, kitabun sebenarnya tulisannya adalah kitabu dan nun sakinah. Makanya tadi disebut apa? Sebenarnya tanwin adalah nun sakinah. Di sini ada tulisannya nun sakinah. Tapi ya tidak tertulis, sehingga cukup disederhanakan dengan apa? Tanwin bid dom seperti ini. Nah, kalau lihat definisi tadi ya, ketika waqaf apakah berbunyi? Jawabannya apa? Tidak. Coba lihat di sini. Kita ketika waqaf di sini, berhenti di sini, kita tidak membaca azizun, tidak. Tapi zunnya hilang. Jadi apa? Aziz. Nah, ketika waqaf hilang. Ya, tidak kita ucapkan. Tapi dia tertulis khattan. Ya, dia tertulis di sini. Untuk tanwinnya, tapi kalau nun sakinahnya maka dia tidak tertulis, tapi diucapkan ya azizun. Nah, kita terdengar ya
lafdhon, kita mendengar itu azizun, mendengar. Kalau ini seandainya disambung seperti ini, la kitabun aziz, kitabun. Nah, kita tetap mendengar suaranya, ya. Yaitu ketika sambung tanwinnya ini tetap ada nun sakinah juga terdengar. Berikutnya, nah, contohnya apa ini? Aminatun nasibah. Nah, kalau ini tanwinnya berubah jadi ha sakinah indal waqfi. Nah, contohnya nasibatun. Sebenarnya dia adalah tulisannya seperti nasibatun. Nah, cukup diringkas menggunakan tanwin bidham. Ketika dia waqaf maka dia berubah jadi apa? Ha sakinah, jadi nasibah. Aminatun nasibah. Ini adalah tanwin bidham. Berikutnya ini. Kira-kira mana yang termasuk tanwin? Iya, di sini ya ain ya, tanwin bil kasri. Jadi kita membaca la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Tanwin bil kasri ketika bertemu waqaf dia enggak dibaca, ya. Dibacanya apa? Sakinah, ain sakinah indal waqfi. Jadi ju'. Nah, ju'in aslinya apa? Tulisannya adalah ju'in seperti ini, tapi cukup diringkas dengan ju'in. Ini adalah, makanya disebut tanwin adalah nun sakinah. Kemudian terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, di sini tanwin bil fat jamman, ya, sebenarnya tulisannya seperti ini, jamman. Nah, ketika di waqaf maka dia berubah jadi mat iwat. Nah, ingat-ingat untuk Fathur Rahman ya. Di Fathur Rahman sudah kita bahas. Ya, tahajinya adalah jim fathah ja, ya. Mim syaddah mim syaddah wa fathah, ya kan? Alif mad iwat harakatan indal waqaf. Bacanya jamma, ya. Itu kita sudah belajar tentang nun sakinah dan juga belajar tentang tanwin. Nah, sekarang kita harus tahu tentang perbedaannya nih. Baik, tanwin sudah tahu, bentuknya sudah tahu, nun sakinah juga sudah tahu. Tapi supaya pengetahuan kita lebih kuat, maka kita perlu tahu bedanya. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Kalau tanwin, nunnya adalah nun zaidah atau nun tambahan, ya, tidak tertulis. Nah, ada terdengar suara nun tapi tidak tertulis, makanya disebut nun zaidah. Tapi kalau nun sakinah itu nun asli, hurufnya selalu tertulis. Nah, kalau tanwin ada ketika wasol saja, ya. Kalau berhenti maka kita wakofkan, maka tanwinnya nggak ada tuh. Ya, seperti tadi berubah jadi ha, kemudian berubah jadi mat iwat, ya kan? Berubah jadi sakin, ya, di sukun. Maka tidak ada kalau di wakof, adanya di wasol. Tapi kalau nun sakinah, baik di wasol, disambung ataupun di wakof, ya, maka dia tetap ada. Kemudian tanwin hanya muncul dalam lafaz saja, ya. Kenapa? Nggak tertulis tuh nun sakinahnya, cuman terdengar. Nah, tapi kalau nun sakinah jelas itu ada dalam pengucapan dan juga tertulis. Nah, kalau letaknya tanwin itu selalu biasanya di akhir kata, ya, tidak ada tanwin yang di tengah-tengah kata. Ya, ada satu kata maka selalu di akhir, itu biasanya tanwin ya. Tapi kalau nun sakinah itu bisa di tengah ataupun di akhir. Untuk tanwin, nah tanwin itu biasanya hanya ada pada isim. Tapi kalau nun sakinah bisa jadi pada isim, bisa jadi pada fiil, dan bisa jadi pada harf. Apa Ustadz harf itu? Harf itu adalah suatu kata yang dia butuh dengan kata yang lain. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia di. Nah, apa maksudnya di? Nggak jelas. Ya, harus digabung dengan kata lain, di rumah. Ya, ke. Nggak jelas ya. Harus disambung ke rumah, ke pasar. Nah, jadi ada dalam bahasa Arab istilah harf. Ya. Kalau isim itu kata selain kata kerja dan kata perintah,
Kalau fi'il itu kata kerja dan kata perintah, kalau harf itu kata yang membutuhkan kata lain agar bisa difahami. Baik, itu barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.